Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dini Anggraini. Saya dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Mencakup 1. Perkembangan kehidupan masyarakat dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia. 2. Sistem ekonomi pada masa Hindu-Buddha. 3. Wilayah kerajaan Hindu-Buddha. 4. Realitas individu dan hubungan sosial di masyarakat pada masa Hindu-Buddha. 5. Ciri-ciri dari historiografi tradisional pada masa Hindu-Buddha. Baiklah, kita langsung ke materi saja. Yang pertama ada perkembangan kehidupan masyarakat dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum masuknya kebudayaan Hindu-Buddha, masyarakat di Nusantara sudah memiliki kebudayaan yang maju. Kebudayaan asli Nusantara telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kehidupan masyarakat masa Hindu dan Buddha dianggap memiliki kehidupan dengan akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dan kebudayaan lokal. Adapun pengaruh Hindu-Buddha, yang pertama bidang keagamaan mempunyai dua sifat. Yang pertama animisme dan yang kedua dinamisme. Yang kedua bidang sosial meliputi Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Yang ketiga bidang politik. Yang keempat bidang pendidikan. Yang kelima bidang sastra dan bahasa. Dan yang terakhir bidang arsitektur. Pembahasan yang kedua ada sistem ekonomi pada masa Hindu-Buddha. Sistem perekonomian pada saat itu kebanyakan adalah dengan perdagangan yang memiliki dua jalur, yaitu jalur laut dan darat. Kerajaan Hindu-Buddha pada saat itu sudah banyak melakukan kerjasama dengan negara lain, contohnya negara Cina. Komoditas yang diperdagangkan beraneka ragam, contohnya rempah-rempah, emas, dan lain-lain. Mata pencariannya juga ada pegawai pekerjaan, petani, pengrajin, pedagang, nelayan, dan lain-lain. Pembahasan yang ketiga, wilayah kerajaan. Wilayah kerajaan Hindu-Buddha ada 11. Yang pertama kerajaan Kutai, berlokasi di Kalimantan Timur sekitar aliran Sungai Mahakam. Yang kedua kerajaan Tarumanegara, terletak di daerah Bogor, Jawa Barat. Yang ketiga kerajaan Kalingga, diperkirakan menguasai pesisir pantai utara di Jawa Tengah sampai daerah pedalaman di bagian selatan. Yang keempat kerajaan Sriwijaya, Sumatera dan pulau-pulau sekitar Jawa bagian barat, sebagian Jawa Tengah, sebagian Kalimantan, semenanjung Melayu, dan hampir seluruh perairan Nusantara. Yang kelima, kerajaan Mataram kuno, terletak di bumi Mataram atau sebutan nama untuk Yogyakarta. Yang keenam, kerajaan Kediri, meliputi Madiun dan daerah bagian barat kerajaan Dangkamulan. Yang ketujuh, kerajaan Singgasana, mencakup Bali, Sunda, sebagian Kalimantan, bahkan sebagian Sumatera. Yang kedelapan, kerajaan Majapahit, terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia Timur. Yang kesembilan, kerajaan Buleleng dan kerajaan dinasti Warmadewa. Bali, daerah Poli atau dua patan yang dapat disamakan dengan Bali. 10. Kerajaan Tulang Bawang diperkirakan berada di wilayah sekarang yang disebut Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Yang ke-11, kerajaan Kota Kapur, berlokasi di kawasan Kota Kapur yang ada di Provinsi Bangka Belitung yang mana termasuk dalam daerah Kecamatan Mendo Barat. Pembahasan yang keempat, realitas individu dan hubungan sosial di masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Realitas sosial. Realitas sosial adalah kenyataan atau fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal dengan kestabilan dalam keadaan normal atau keadaan tidak normal yang terjadi dalam pola-pola hubungan di masyarakat. Realitas sosial secara umum adalah kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat. Hubungan sosial. Hubungan sosial merupakan yang berkaitan dengan interaksi sosial di masyarakat umum. Pada masyarakat modern, hubungan antara masyarakat tercermin dari aktivitas individu dalam masyarakat. Tentunya hubungan dalam masyarakat melalui proses interaksi. Interaksi ini terjadi melalui dua hal, yakni kontak sosial dan komunikasi. Pembahasan yang kelima, ciri-ciri dari historiografi tradisional pada masa Hindu-Buddha. Historiografi tradisional, ciri-cirinya ada 5. Yang pertama, religio magis, artinya unsur magis atau supranatural sangat kental dalam narasi historiografi tradisional. Yang kedua, istana sentris, artinya subjek, objek, dan ruang lingkup historiografi tradisional hanya seputar kehidupan istana kerajaan. Yang ketiga, historiografi tradisional, digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan raja. Yang keempat, bersifat feodalistik atau aristokratis. Artinya, historiografi tradisional hanya membahas tentang sejarah dari kaum bangsawan dan keturunan raja. Dan yang terakhir, religio sentris,
Artinya, historiografi tradisional banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat di daerah setempat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.